Aku pakai wifi ini. Main versi 6. Bikin BGP atau mau canggih atau sederhana dulu? Sederhana dulu. Ya udah. Oke, buka GNS3 dulu berarti. Kita bikin jaringan ya. Oh, lu pakai itu banget ya? Lebih enak yang ini daripada yang itu. Tapi lu sukanya itu ya? Oh, mani serius dia mau kasih judul. Ya udah kasih judul apa aja lah, dodol surodol nih. Kasih 6 lah. Oke. Kita butuh ini. Nggak usah masuk ke jaringan sini kan? Pakai NAT aja deh. Taruh di jumlah sini aja. Deh. Terus kita punya server sama Kali Linux kali ya. Sama kasih switch aja ya. 3 aja dulu sementara ya. Oke. Ambil server korban. Oh, lu mau ya? Iya. Oh, dasar. Terus gue ngeliat kenapa jadi kayak gini. Oh, ternyata dia mah sama Kali Linux. Yang 2022. Oke. Sambungin switch ke cloud. Oke. Itu ke switch. Terus itu ke switch juga. Kali Linux ke switch. Sip. Oke. Nyalain satu-satu ya. Nyalain servernya dulu, ya boleh. Nyalain server start. Gini dulu. Terus nanti Kali Linux dijalanin. Yang perlu dicatat, IP versi 6 ini bisa jalan di jadi kalau versi 4-nya jalan, versi 6 bisa langsung jalan juga di jaringan yang sama. Nggak usah pusing kepala. Jadi kayak di jaringan kita kan versi 4 jalan. Kalau versi 6-nya diaktifin bisa jalan sekaligus 2, versi 6 sama versi 4. Bisa paralel jalan, komputernya bisa dapat versi 6 sama versi 4 sekaligus. Itu nggak bentrok? Nggak akan tabrakan, nggak akan apa-apa. Jadi versi 6 sama versi 4 akan jalan sekaligus di jaringan yang sama tanpa ganggu apa-apa sih. Udah nyalain kalinya juga sekarang? Udah tahu. Oh, ini lagi jalan kalinya. Tapi sekarang kita masih bentuknya switch doang ya di sananya, belum kita kasih mikrotik. Ntar kalau ini udah bisa, kita mulai kasih mikrotik. Oke. Tapi ini masih sederhana aja ya, pakai 1 biji. Kalau ada waktu lebih, kita naikin mikrotiknya 2, lebih lagi 3, 4 dan seterusnya. Dia butuhnya BGP. Piringnya udah dikasih belum? Lagi proses. Diproses. Dari TXP. Oke. Kali-kali. Digede ini, digede. No, langsung gede. Oke. Ini server. Ono password 1 sampai 6. Andalan. If config, lihat IP-nya berapa? Di IP servernya bro. IP server perlu tahu biar dapat. Kontrol C salah. Saya dulu tuh. IP-nya 122.239. 122 tuh IP NAT. NAT-nya ngasih DHCP. Ini kalau lihat ini dulu ya, lihat strukturnya dia. GNS masuk GNS dulu. Nah itu kan ada NAT tuh, ujung sana NAT. NAT dikasih switch. Di dalam NAT ada DHCP-nya, dia ngasih IP ke semua komputer di belakangnya. Dan IP-nya NAT, ciri khasnya NAT-nya punya si GNS3, NAT-nya 192.168.122. Itu NAT-nya GNS3 itu. Jadi kalau dapat IP itu berarti kita tahu, oke, kita nyambung ke NAT-nya GNS3 bener, nggak masalah. Ya. Nah sekarang kondisinya coba masuk ke Kali Linux, coba ke ping ke server. If config dulu, biar melihat dulu ada IP itu. 122 ya. Berapa? 59 ya. Tadi servernya kan 239. Coba ping ke 239. 192.168.122.
12 itu 8-nya buang. 122 239. Bentar. Nyambung ya. Coba kita pakai versi 4 dulu ya. Ngebrowse, buka browser. Dikali ini bro. Ya, buka browser dikali. Kita nge-web ke server. Server ini server buat latihan serangan kan, buat cyber security sebenarnya. Ini server buat latihan perang cyber security. Sudah ada DVWA segala macam di situ. Itu belum pernah ngasih. Udah ya DVWA. Malik dulu nih kayaknya katanya dia belum tahu dia. Biar dia tahu. Ini kalau nggak kita masuk Google aja dulu lah, www.google.com. Ini dari Kali Linux ya. Karena kita punya NAT, kita bisa masuk ke Google juga nih sekarang. Tulis DVWA. WA, enter. Itu DVWA tuh DEM, Vulnerable Web Apps. Jadi aplikasi web yang vulnerable-nya DEM. DEM itu brengsek, parah, rese, kira-kira gitu. Jadi aplikasi web yang amat sangat geblek, gampang dihack. Beres ya? Itu bisa kita ambil gratis. Udah diinstal di servernya. Kalau nggak mau pusing kepala, jangan pakai ini. Kalau mau pusing kepala, search ganti Metasploitable 2 ya, boleh enter aja juga nggak apa-apa. Nah kita klik itu, jangan itu. Ini juga bukan, adanya di ini. Coba buang duanya deh. Enter. Nah ini sesuai download. Jadi kalau kita ambil Metasploitable itu dalamnya sudah ada DVWA segala macam, pokoknya buat latihan perang semua aplikasi blow on udah dimasukin di situ. Tinggal dipakai aja. Jadi memang teknik latihan gitu ya, pakai aplikasi blow on. Nah sekarang kita akan buka tab baru lagi, masuk ke 192, 168, 122, 239, enter. Ini kita masuk ke default page-nya Apache. Nah DVWA udah diinstal, tapi alamatnya ditambahin slash DVWA 1.9. 1.9 bener ya? Enter. Ini masuk ke DVWA buat latihan perang. Default username-nya adalah admin, password-nya password. Belum save lah, nggak usah. Nah, Ctrl plus digedein aja. Lihat sebelah kiri itu adalah menu-menu buat latihan nyerang ya. Ada brute force, ada command injection, ada captcha, ada SQL injection, ada cross-site scripting, apa segala macam. Jadi buat latihan, kita biasanya latihannya tidak nyerang situs seperti presiden ri.go.id, seperti Diskominfo Tangsel, itu nggak pernah kita serang karena itu situs kalau diserang kita bisa masuk penjara. Supaya kita nyerang tidak masuk penjara, kita nyerangnya kayak gini ya. Oke. Tapi perhatiin itu IP versi 4. Kita akan merubah itu jadi punya 2 IP, versi 4 jalan, versi 6 jalan. Gitu ya. Nah, sekarang kita buka lagi tab baru, harus belajar IP versi 6. Ada di manakah itu? Coba masuk ke Tangsel belajar Tangerang Selatan kota.go.id. Biar pada nafsu. Teman-teman kan gitu. Ternyata ada nafsu. Tambahin slash Moodle kayaknya ya. Enter. Walah, terima kasih Bapak Pe. Turun ke bawah. Ini buat kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 12. Ada bawah. Nah, itu. Ada versi 6. Nah, materinya ada di sini ya, saudara-saudara. Sudah lama ada di sini. Cuma lu pada nggak pernah ada yang baca. Dasar guys. Diklik aja. Oh, username passwordnya. Ya, ring lah. Ya lu bikin account aja dah ya. Login guys, coba login guys. Nah, ada. Nah, ini materinya ada di sini ya, sebetulnya. Materinya ada di sini. Khusus buat beliau baca yang open course ITTS. Ada juga yang versi 6-nya. Dan khawatir ya.
Siap. Tolong dikerjain ujiannya sampai dapat nilai A, supaya nanti kalau daftar jadi mahasiswa di TTS tidak usah lagi ngambil kuliah di versi 6. Jadi orang nggak usah didengerin sih sebenarnya sekarang juga. Tapi saya kerjain dapat 90. Yang penting lu ngerjain dapat 90. Oke. Sekarang tapi yang lebih enak teh masuk ke yang ini kebanyakan kayak ginian nih, ada apa? Mark S dan kayak gitu, sebel gue ngeliatnya. Buka lagi satu lagi tuh. LMS Ono Center. Ono Center ORID nyambung. Ono Center nyambung. Pakai dot ya. .or.id slash enggak Moodle, slashnya Moodle ya, Blender itu e-learning juga sih. Nah kalau di situ lebih gampang lihatnya, nggak ada tadi Mark S read apa segala macam. Nah coba masuk ke course ke atas kiri. Coba search course adalah search course IB Versina, IB Vena. Nih diklik aja yang atas, oke. Tamu deh, masuk TAMU ya. Nah, ini materi-materi ada di sini, oke. Ini ada pendahuluan, ada lebih dalam, ada jenis alamat dari versi 6, ada persiapan yang perlu dikerjain buat di sistem operasi biar versi 6 jalan. Terus ke bawah lagi itu apa tuh? Konfigurasi interface, rute jaringan, ke bawah ini lagi ada tunnel, materi banyak pisan sih sebenarnya. Sekarang buat pemula dulu ya, ini versi pemula. Formula yang perlu dilihat adalah biasanya kenapa kita butuh Versina. Kebayang nggak kenapa kita butuh Versina? Kenapa kita butuh Versina? Karena IP-nya habis. Jadi cara berpikirnya sederhana. Bayangin nomor telepon habis. Itu bisa ditelepon kan? Nggak bisa. Jadi kondisi kita hari ini IP versi 4 habis. Itu ya. Kalau kagak percaya, buka tab baru lagi. IPv4 spasi habis, bahasa Inggrisnya tenang. MPT. Full. MT. Nah itu tuh bawah tuh. IPv4 exhaust tuh, exhaust. Nah, bahasa Inggrisnya exhaust ya. Nah, kebawahin. Nah, itu tuh grafik yang itu. Nah, itu yang kanan ya, klik. Oke. Jadi kita sebenarnya 2014 habis. Sekarang 2000 berapa sudah? 2 tahun yang lalu itu kan? 6 tahun yang lalu habis. Oke. Akibatnya apa yang terjadi? Dapetin IP address setengah mati. IP versi 4 Tangsel punya berapa? Iya. Versi 4 publik, yang publik ya? Lihat ininya ada 2 blok. Ada 2 blok. Yang satunya masih pinjam. Oke, masih lumayan 2 blok ya. Beberapa cuma dapat 6 biji, dapat parah-parah. Oke, jadi IP kehabisan. Konsekuensinya IP habis. Kalau buat klien sih nggak masalah ya. Klien kan biasanya pakai proxy. Jadi cukup proxy-nya aja punya IP versi 4. Yang lainnya private semua kan? Nah, terus itu kan buat server rata-rata tuh. Bayangin gini, lu pernah langganan ini nggak, Orbit segala macem? Orbit, IndiHome, provider dikasih IP apa? Publik atau private? Hah? Private semua kan? IndiHome segala macam ada IP private ya. Jadi sebetulnya mereka bukan internet service provider, bro. Mereka adalah intranet service provider. Karena dikasih IP private. Kalau zaman dulu kalah kita memang langganan internet dikasih IP publik. Sekarang kita langganan internet dikasihnya IP private. Lu langganan Telkomsel, Orbit segala macam kasihnya IP private taruhan.
gue kesel banget di rumah jadi dikasih IP berapa. Konsekuensinya IP private kita tuh nggak bisa pasang server, nggak bisa apa, rese. Udah beres ya. Makanya karena IP-nya habis kita butuh IP versi 6. Oke, panjang IP versi 4 berapa bit? 9, 8, 10. Berapa bit? Bitnya 32. Cara nulisnya kan 192 titik 168 titik 1 berapa titik terus titik 1 titik berapa bit? Maksimum angkanya berapa? Hah? Maksimum angkanya 255 kan? 255 itu berapa bit? Ya gila tuh, lihat semua. Itu ya. Seberapa? 255 8 bit. 8 bit. Jadi satu itu 8 bit. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 32 bit ya. Tapi ngerti cara motongnya adalah desimal. Jadi 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit karena dia desimal maksimumnya 255. Terus ya. Itu IP versi 4 32 bit. Kalau versi 6 panjangnya berapa bit? 128 bit versi 6. Jadi yang 32 bit jadi 128 bit. Konsekuensinya versi 6 itu sekitar panjang bitnya ya 4 kali. 32 jadi 128 loh. 4 kali. Nah. 4 kali. Benar 60 kan 64 kali 2 128 benar 4 kali lebih panjang. Oke, sekarang kita coba lihat masuk ke wiki dah, course lagi, course yang itu, course. Oke, naikin ke atas aja dah, course ke atas. Lagi datar. Mekanisme transisi, form. Apa itu IP versi 6 kali penampakan diklik. Nah itu penampakannya digedein, kontrol plus digedein. Nah jadi 2 pangkat 128 ya panjangnya. Kalau kita kan jadi jumlah IP-nya segitu tuh 340 sekian. Cuman kalau kita nulis dalam desimal pusing. Jadi kita nulisnya dalam heksadesimal. Heksadesimal angkanya dari 0 sampai F. 0 1 2 3 4 5 9 A B C D E F. Oke. Jadi kalau semua bitnya 1 dia jadi F semua tuh. F semua. Oke. Sepanjang itu tuh yang khawatir. Iya, benar ya. Saya nggak rumah ya. Wah, cuman kalau yang IP versi 4 kan masih gampang nulisnya 192 titik, 168 titik segala macam. Lu bayangin segini panjang nulisnya pening kan? Alat IP pusing kan? Ya. F A B C liar ban. Tulisin bawah supaya rada gampang. Supaya gampang kita kasih titik 2. 4 angka titik 2, 4 angka titik 2, angka titik 2 supaya gampang ingatnya. Terus ya supaya agak manusiawi sedikit. Jadi cara nulisnya kayak gini. Terus contoh IP-nya kayak gini nih, contoh IP-nya. Tapi angkanya dari 0 sampai F ya. Sampai F ya. Oke. Sekarang harusnya gini. Supaya lebih gampang lagi, yang depannya angka 0 dibuang. Jadi misalnya ini 0 nih. 0 2 1 0 ya. 0-nya buang. Ini ada 0 100 buang. 0 D. Ini 0 DB8, 0-nya buang. Jadi bisa jadi angka yang ini 021 010 dirubah. Ini 0-nya hilang di DB8, di 100 hilang, terus di ini hilang. Supaya lebih manusiawi lagi. Terus kembali lagi. Kalau ada banyak 0, ini jadi 1.2.2, jadi titik 2.2. Supaya gampang. Kalau 0 semua, ya enggak 2.2 aja. Kalau 0 semua mah jangan banyak cincong. Ini 0 semua nih kan? Di sini 0 semua kan? Titik 2. Bentar ya, bentar.
Ini titik 2.2, titik 2.21. Pertanyaannya, ini alamat apa nih? Titik 2.21. Ini teh localhost. Kalau di IP versi 4, 127.0.0.1. Kalau di versi 6, titik 2.21. Masuk ke terminal dulu. Masuk terminal. Ya, siap. Gedein bisa nggak? Gedein bisa nggak? Zoom in. Bisa nggak? Plus lagi plus coba if config. Oke, ini localhost nih, localhost ya. IP versi 4 nya kan 127.0.1, versi 6 nya titik 2.21. Udah ya. Jadi perhatiin di satu interface bisa 2 IP sekaligus loh ini. Versi 4 ada, versi 6 ada. Oke, kalau nggak percaya, clear layar. Tulis clear layar. Clear. Gara-gara PXI aja nggak fokus. Si. Ping 127.0.0.1 enter, nyambung ya. Ctrl C. Coba ping titik 2.2 1 nyambung. Terus ya. Jadi perintahnya sama aja, ping juga sama. Artinya apa? 2 jenis IP jalan sekaligus, nggak masalah. Yang lebih menarik dari itu adalah coba if config lagi, naikin ke atas sedikit, ya terus tuh nggak gitu kelihatan, ini mah rada-rada ini cuman versi 6 doang, tapi nggak kelihatan. Kalau di IP versi 4, satu interface bisa nggak dikasih 2-3 IP? Pakai interface virtual kan? Tapi artinya satu interface satu IP, satu interface virtual satu IP. Nah kalau yang ini IP-nya bisa banyak, IP versi 6-nya banyak. Ini bapaknya mau ikut? Pasti nggak mau. Udah tulisannya kalau orang paham itu. Ini teh duit. Saya minta ya. Saya minta aplikasi itu sama mahasiswa bapak yang dulu aplikasi untuk RTRW, belum ada RTRW. Oh itu. Mahasiswa yang udah dipamerin kemarin yang menang juara 1. Juara 3. Berarti kayak sama Bang yang diterapkan di RT saya. Siap. Udah tahu kontaknya belum anaknya? Belum. Saya tinggal nama tapi hilang. Oh alah, ya bisa dicari sih. Makasih ya Pak ya. Oh iya nggak masalah. Itu mah gampang, ini juga bisa. Kalau gue juga bisa nih pada jago. Ya selalu tahu nama. Paling jago dia nih Pak. Korbanin. Siap. Beres ya. Jadi targetnya kita akan set IP, terus kita coba ping segala macam di jaringan yang kita buat ya. Oke. Masuk lagi ke lihat jaringannya. Jadi ini ada server, ada kali Linux, kita akan ngeset IP-nya, kemudian kita akan coba nge-web segala macam. Oke. Masuk ke kali Linux ya? Enggak lah, masuk terminal masuk. Kali Linux mana? Ini kali Linux ya? Iya Pak. Oke. Enaknya gimana? Mau ngeset manual atau ngeset tidak manual? Manual aja ya. Pakai ini aja ya misalnya. Pakai ini dulu ya, pakai aplikasi ya. Masuk ke sono. Wire connection. Bisa kita setting nggak wire connectionnya? Bukan. Konfigurasinya wire connection ada di mana? Di atas setting ya. Bukan ini beda komputer. Bukan. Fokus dong ke sini. Pokoknya fokus lagi. Bukan. Setting. Ya, Fokus sama setting editor. Desi bikin orang nggak fokus. Lu tanggung jawab lu. Tidak berniat. Setting manager. Ada network enggak? Ini Prof. Ini ya advance ya. Nah,
Nah, sekarang kita masuk versi 6. Oke, ini kondisi otomatis kan? Ya. Kita rubah jadi manual aja. Oke, sekarang kita bikin tambahin address. Nah, harusnya ada jenis-jenis IP versi 6. Oke, jadi ada yang buat broadcast, ada yang buat streaming video, ada yang, tapi kita nyebutnya bukan broadcast, kita nyebutnya multicast. Jadi kalau di jaring di internet kita nyebutnya bukan broadcasting tapi multicast. Cara berpikirnya gini, kalau yang namanya broadcast kita kan ngeset pemancar FM di frekuensi 90 MHz. Kalau di IP address, kalau yang namanya broadcast kita tidak pakai frekuensi. Broadcastnya pakai IP. IP sekian dipakai sama pemancar ini. Jadi waktu awalnya internet dibikin, para pendesain internet berpikirnya kita akan gantiin broadcast. Caranya kita akan set frekuensi ini, pemancar ini di IP ini, pemancar ini di IP ini. Nanti orang-orang bisa dengerin pancaran itu pakai IP. Kalau dengerin IP ini dapat pemancar ini, IP ini dapat pemancar ini, dan itu sedunia. Waktu di IP versi 4 kita gagal, implementasi itu gagal sih. Yang kejadian adalah orang bikin server YouTube dan teman-temannya, nanti bentuknya URL, akses ke URL ini dapat video ini, URL ini dapat video ini, bukan IP. Nah, yang ini kita ada yang jenisnya buat broadcasting, ada yang jenisnya buat IP jaringan biasa. Nah, terus udah gitu ada yang dipakai buat gantiin MAC address. Jadi di IP versi 6 MAC address nggak dipakai. Hati-hati. IP versi 6 tidak pakai MAC address, MAC addressnya diganti IP versi 6 lagi. Bingung nggak lo? Jadi dua. Nah, kita lihat aja. Kita set dulu ya. Nah, ini IP yang dipakai untuk operasi jaringan sekarang IP depannya 2 sekian-sekian dipakai operasional di jaringan. Misalnya kita kasih 2001.2.2 misalnya 100 sudah. 100 sudah. Prefixnya prefix di sini bisa 64. Kalau kita kan 124 biasanya ya. Ya, Prof. Kelas C 124 kita biasanya 64. Gateway-nya ya kebetulan nggak ada gateway-nya ya, karena nggak ada sambungan ke internet. Nanti kalau sudah piringnya udah selesai, baru kita punya gateway. Berhubung piringnya masih dicuci, jadi kita nggak punya gateway. Oke, udah jadi. Terus DNS server nggak ada, save. Harusnya nanti ada DNS servernya juga sekarang. Kalau itu baru lagi. Itu baru lagi. Save. Ya, biarin. Kosong juga. Save. Jangan cancel, save. Nggak bisa. Udah dulu. Hah? Tapi Oh, dia dulu. yang bawah. Siap-siap. Masih ada efeknya gitu. Fokus. Ini hapus ya. Nah, Gak usah di-delete, langsung save coba. Nggak bisa. nggak bisa. Yang bawah. Oh, yang bawahnya di-save. Di-delete dulu. Nah, Save. Ya. Fokus, Ya. tetap fokus. Oke. Sekarang bisa nggak diputus, disambungin lagi? Klik di itu Di- icon ya, icon. Klik. Disconnect dulu. Nah, satu lagi. Dah, Prof. Oke. Udah beres ya, nyambung ya. Coba ini tutup, masuk ke terminal aja. Bukan, masih dikali. Main beda. Masuk ke kali lagi. Oke, ini maksudnya yang settingan ditutup. Oke, if config di sini. Oke. Ini kelihatan dia punya IP 2001.200 prefix line 64. Oke. Cuman dia ada IP lagi yang lain, FE80. Itu buat apa, Prof? FE80 juga buat ganti MAC address. Terus ya, konsekuensinya FE80 cuma bisa dipakai, ini perhatiin di sininya. Scope ID-nya link, sini scope ID-nya global. Link itu bisa komunikasi cuman di LAN doang. Jadi dan ini FE80 dibikinnya otomatis. Jadi waktu si komputer nyala, dia nanya di jaringan, ada yang MAC address ini kagak? Kalau nggak ada, gua ambil ya. Gitu. Itu berubah-ubah nggak, Prof? Yang FE8. Dia ada algoritmanya supaya ngikutin MAC address-nya kita, tapi dia juga ada mekanisme buat nanya juga di jaringan. Ada yang pakai nggak? Konsekuensinya kalau ada yang sama persis, dia nggak akan
nggak akan bikin sama, dia akan berubah. Oke, jadi ada mekanismenya yang ini. Jadi ini contoh, kelihatan banget dia beda sama IP versi 4. Terus udah gitu, yang ini FE80 ya, yang ini udah 2001. Beres ya. Yang ini kelihatan ID-nya global. Global artinya dia bisa di routing sampai ke internet sebenarnya. Makanya nggak boleh sembarangan pakai IP yang ininya nggak boleh sebenarnya. Tapi karena kita nggak ada sambungan ya cuek-cuek aja pakai. Karena toh kita nggak akan nyampe ke mana-mana. Beres ya. 2001.2 100 udah beres. Sekarang coba masuk ke server. Oke, ini kondisinya FE80 udah ada. Oke, kalau mau di ping bisa di ping sih sebenarnya. Paling enak SSH sih. Bisa copy paste. Kalau ini susah copy paste. Enggak, ini tutup aja dulu. Tutup. Buka tab baru. Buka tab. Jangan tab yang ini. Kali Linux. Tabnya kali Linux tetap. File. New tab. Enggak lagi new tab. Atasnya. Di sini juga. Ini. Nggak bisa, berarti di sini file ini. File ini file. New tab. Oke. SSH ke server. SSH ono 122 berapa? 129 ya? 122 129 berapa? 239 ya? Masuk ke server. Oke, sudo su Desi. Parah. Desimal ya. clear layar. Hexadesimal. Cobain lagi. Nah, di server ini kan nggak ada ini ya, nggak ada GUI buat ngeset IP. Kita cari contekan ya. Buka browser lah. 123.456. Oke. Ono center RD/wiki. IPv6, IPv6. Oke. Ini tadi jadi sama bisa dibaca-baca lah ya. Kita klik aja dulu biar gambaran doang. Jadi ada alamat tanpa prefix, bagian network, bagian prefix, host, apa segala macam. Coba klik alamat tanpa prefix apa aja. Di bawah klik. Nah yang kayak gini nih, oke. Titik 2.1. Kalau default, routing default. Kalau kita lihat tabel routing kita kan 000, 0.0.0.0/0. Itu default. Kalau ini jadi titik 2.2. Itu jadi default ke internet. Oke. Coba lihat ada lagi yang lucu-lucu nggak? Ini dia IP versi 4 bisa dimasukin ke IP versi 6 sebetulnya. Jadi waktu kita merancang IP versi 6, versi 4 bisa masuk ke versi 6. Caranya adalah 000 FFFF versi 4. Cuman nggak pernah dipakai. Jadi dirancang tapi nggak pernah dipakai. Oke. Soalnya pusing kepala di tabel routingnya. Ini dirancang juga bisa tapi nggak dipakai. Oke, back lagi. Coba bagian network yang juga dikenal sebagai prefix. Ada macam-macam. Ini ada macam-macam nih ya. Ada local link FE8. Kalau udah habis nanti FE9. Sekarang ini kita pakai FE8. Oke. Terus di sini ada tabel lokal FEC. Itu buat jaringan lokal, private network. Yang FE8 itu MAC address, FEC itu buat private network. Kalau kita di IP versi 4 kan ada 10xxx, 192.168, 172.16. Kalau versi 6 banyak banget. Jadi mentang-mentang IP-nya banyak royal. Nanti bakal kehabisan juga sih. Terus kita bisa unicast, ada multicast. Unicast itu pakai buat nanya-nanya. IP ini ada yang pakai kagak sih? Kita bisa biasanya pakai FDXX itu buat nanya. Kalau dia pengen nanya, misalnya kalau di jaringan kita kan versi 4 ya, ada ARP.
buat nanya IP ini MAC address-nya berapa. Teknik yang sama juga dipakai di versi 6, tapi dia pakai FD. Oke. Contoh nanyanya gini. Versi 6 ada geblek. Contohnya gini ya. Kalau versi 4 itu kita ada DHCP. Jadi kita ngasih pool IP address. Nanti kalau ada klien request kita ngasih ke IP address itu. Oke. Di versi 6 bisa pakai DHCP, bisa juga enggak. Kalau nggak pakai DHCP, kita bisa bikin supaya klien bisa request, saya pengen IP sekian. Bisa gitu. Jadi tanpa DHCP server, klien minta, gua pengen IP versi 6-nya sekian. Udah gitu nanti si servernya bilang, oke, silahkan dipakai, IP ini belum pernah dipakai. Pakai, beres. Jadi bisa lebih cantik mainnya daripada versi 4. Keren, asli keren. Tadi ntar pakai FD, buat nanya-nanya FD. Buahin. Nah ini yang tadi global 2 depannya global. IP lu dapat 2 berapa? IP sini bukan IP S6 2 berapa? 2001. Nggak mungkin 2001, pasti IP lu bukan 2001 taruhan. Masa sih? Ah lu ketipu lu, nggak mungkin ah. Masa 2001 dikasihnya? Bener sih dia sih. Anjir 2001. Bahkan lagi bisa. Hah? Bonus. Enggak sih, itu IP lama. 2001 ini IP lama sebenarnya. 2022. Enggak, soalnya yang baru-baru udah bukan 2001 soalnya. Ya udah nggak apa-apa sih. Lu dapat aja 2001 ya. Tapi itu slash-nya 48 tuh biasanya. Slash 48 ya. Jadi biasanya kita jadi cara bloknya ya. Kalau kita kan slash 24. Jadi satu corporate atau satu lembaga itu dikasih slash 48. Nanti di masing-masing LAN kita pakainya slash 64. Jadi cara main slash-nya 2 slash yang dimainin. 48 dikasih blok dari atasnya 48, nanti di masing-masing ini 64. Jadi misalnya gedung ini atau lantai ini 64 berapa, lantai bawah 64 berapa, ini jadi 64. Prof, Yes. izin ke bawah. Apa? Izin ke bawah dulu, Prof. Jadi 2. Ganti. Nah, mampus loh. Jadi kebayang ya. Jadi satu corporate 48, nanti waktu kita ngerancang kita harus ngasih blok 64. Nggak boleh. Kalau di atas 64 boleh, misalnya 63, 62 boleh. Oke. Misalnya kita pengen punya beberapa blok 64, kita aja kasih 60/62. Jadi kita bisa punya berapa blok. Tapi biasanya satu LAN 64. Pokoknya satu DHCP, satu router kasihnya 64 biasanya. Jadi di belakangnya ada slash 64. 64 kan gede pisan tau. Kan lu bayangin IP-nya 128 panjangnya. Jadi dia punya 64 bit host. Gede banget. Jangan khawatir. Jadi kalau ada satu router biasanya di belakangnya 64 slash 64. Jadi tiap router belakangnya 64 ya. Tiap router harus ganti IP. IP depannya maksudnya. Ngerti gak sih gua ngomong kayak gini? Hah? Nggak kebayang. Nyikir dulu. Hah? Coba. Kalau nggak bisa nggak? Coba gini. Coba masuk ke web. Ini kita nyari-nyari aja ya. IPv6 kalkulator online. Ya udah online. Oke, nih kalkulator. Oke, kita V6 kan? Oke, slashnya 48 diganti, slash 64 diganti, ini slashnya diganti jadi 48. Oke, ini diganti di ini dapatnya berapa? 2001 berapa? Ini dibuang aja semua nih, kecuali 2001 nya. DF2 Oke, buang.
Oke, di berapa? DF DF2 3A normal. titik 2, DF2 titik 2 ya. Berapa? Titik 2, masih titik 2 dulu. Bukan, titik 2 dan titik. Oh, selalu bang. Salah itu titik koma, titik 2. Ya, berapa? 3A 3A 00 titik 2 lagi. 2 kali. Berarti belakangnya 0 tuh. Oke, artinya ini enggak. Duanya dibuang. Jadi belakang ini 0. Maksudnya belakangnya itu udah lebar banget. Oke. Sekarang size 48 calculate. Kita pengen lihat subnetnya apa aja. Klik calculate. Ini ke bawahin. Terus enggak. Mana? Naikin ke atas. Ini cari yang versi 6. Terus ke atas. Please provide valid. Ya kalau nggak tambahin titik 2.21 gitu. Calculate. Nah, luar. Jadi kita punya 65.000 subnet 64. Jadi kan networknya kita kan cuma sampai 3A00. Itu network address ya. Kemudian kan bawahnya subnet semua nih kan. Jadi kita punya 65.000 subnet. Subnet satu subnet itu 64 bit. Gede pisan satu subnetnya. Dan lu punya 64 bit sebanyak 65.000 subnet. Jadi lu nggak bisa habis sebenarnya asli nggak bisa. Habisnya banyak pisan. Terus kebayang ya? Oke, sekarang cara ngasih subnetnya adalah kayak gini nih. 2000 0 di F2 3 ini 000 itu ID yang pertama. Oke, nanti 3A ujungnya yang ini. IP range lu yang ini. Cuman nge-subnettingnya nanti bentar. 48 ke 64 tuh berapa bit sih? 64 bagi 48 bro? Kurang 48 bro? 64 kurang 48 kurang 48 16. Oke. 16 yakin? 16 bit. 16 bit berarti ada dua ini. Sorry. Satu blok ini ya. Satu blok ini ya. 16 bit satu F itu kan 4 kan? Enggak. F itu 16. F itu 16. Iya. Satu F itu 16. Iya. Oh berarti ini doang yang jadi pemisahnya satu F yang ujung ini. Kan satu F 16 bit ya? Iya 16. Bener ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kebanyakan 0 sampai 9. Oh ya 0, sorry 0 sampai 9 10 16 ya benar ya satu F ya? Iya benar. Jadi ntar address lu, blok addressnya nggak mungkin, gimana ya? Asli 64K itu 16 ya? Iya. Pokoknya ini antara 1 atau 2 digit ini yang buat misahin subnet. Jadi ada subnet, nanti kan ini ada FF2, ada yang 2 FF gitu. Atau kalau nggak gini deh, coba dibikin di sini ya, di sini nggak ini dibikin FF lagi titik 2 FF lagi Titik 2 lagi ya? enggak, F2 nya diganti F lagi 4 biji F 4 biji titik 2 1 misalnya, ininya ganti prefix line-nya diganti 64. Saya pengen tahu dia yang dijadiin ini berapa? Calculate ini
network address, IP addressnya totalnya segini. 000 masuk. Oh ini nolnya ini masuk nih. 0 depan mas. 0 masuk. Berarti yang berubah adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini berubah nih. 4 ini jadi host. Tapi ini adalah 000 ini. Oh salah. Aneh soalnya ini harus gini nih. Oh sini aja ya. Ini ada 2 titik soalnya bikin kacau nih. Provide valid IP. Oh ini soalnya ini ada dikasih titik 2. Ini titik 2.21 ya. Nah. Oh berarti 4 digit ini jadi apa sih yang nentuin netmasknya 4 digit. Yang ini nentuin networknya yang ini. Yang ini kan 2001 0DF2 3A00 dikasih dari IDNIC. Oke. Lu nanti yang alokasiin ini network apa? FFFF atau 000 atau 001. Jadi ada 4 digit yang akan nentuin network yang ini. Sesudah 3A00 ada 4 digit yang nentuin network. Jadi ada network FFFF. Nanti kita bisa lihat lagi di sini misalnya, Oke. Misalnya kayak gini ya. Gua kasih FFFF titik 2 FFFF. Gitu ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Jadi address akhirnya kayak gini. Address akhirnya kayak gini ya. Nah, sekarang ini 4 digit yang ini salah. Ini yang 4 digit yang ini itu yang akan jadi kode itu networknya mana. Jadi yang ini ada 3 blok awal itu kode yang dikasih sama IDNIC bahwa itu punya Diskominfo. Diskominfo ngalokasin lagi untuk gedung mana 4 digit ini yang diatur. Oke. Jadi misalnya ini gua kasih contoh. Kalau yang kayak gini, ini network FFFF, F-nya 4 digit. Kalau kita perhatiin, berarti kurang. 1 2 3. Oh, ini kelebihan F1 ya. Oke. Kelihatan ini network FFFF dia punya range 0 sampai F semua. Sekarang F-nya gua ganti nih. Oke. Ini F-nya diganti ya. 1 misalnya. Oke. Kalau kita perhatiin nanti jadi 1 dia. 1 1. Tapi belakangnya dari 0 sampai FFFF. Itu network FFF 1. Kalau kita ganti yang ini jadi 2. Alah sih. Ini kursornya rada-rada. Nih 2. Di network FFF 2. Kalau kita ganti 3 3. Jadi yang titik yang ini nih, itu tentuin network yang mana. Gitu. Kalau yang ini sama semua fix, itu dikasih dari sono. Nanti tugas Ibnu nentuin gedung ini network yang mana, gedung ini network mana, gedung ini network mana, gedung ini yang mana. Ini IP yang belakangnya itu buat klien. Kebayang? Jadi slash 48 sampai titik ini slash 48 sampai titik ini slash 64. Gitu. Oke. Ngerti? Itu buat alokasi IP address nih. Ini banyak orang loh, harus ada cadangan nih biar Ibnu bisa ketawa. Ini udah mulai, itu mukanya udah Kalau jadi cara berpikirnya gini, si Abji internasional BGP nggak peduli yang FF belakang ini, nggak peduli dia cuma melihat 3 blok yang depan ini aja.
Pokoknya 3 bloknya cocok sama Diskominfo, dia kirim paketnya ke Diskominfo. Gitu. Dan lu broadcast BGP-nya kan, waktu broadcast BGP-nya adalah IP-nya sampai titik ini. Belakangnya nggak perlu di broadcast, nggak peduli juga kan. 148 dia cuma pedulinya yang ini doang. 148-nya nggak peduli. Pas masuk ke dalam sini, antar router mulai dimainin di 1 blok lagi di belakangnya itu. Oke, ini FFF1 masuk ke gedung sana, FFF2 masuk ke gedung sana, 001 masuk gedung sini, 0003 masuk gedung sana, 00 masuk kelurahan mana gitu. Jadi nanti angkanya adalah 00001, 0002, 003 sampai 00F, terus 00F1, 00F1, 00F2, terus sampai FF, terus 0F00, 0F01, 0 terus. Dan lu punya 65.000 network. Jadi lu harus bikin dokumentasi tabel kelurahan ini, gedung ini, pokoknya router lah. Router ini IP berapa? Router ini lokasinya ada di mana? Router ini IP berapa, lokasi di mana? Router ini IP lokasi di mana, IP berapa? Si Fahri, lu harus bikin dokumentasi seperti itu. Kalau nggak bubar. Soalnya IP-nya harus lain semua kan? Di setiap itu. Dan kalau yang main kayak gini kan tidak ada NAT-nya hilang semua. Statik tetap. Lu pakai statik boleh, yang pasti ini nggak ada NAT. Ini semua IP publik loh ini. Yang dikasih ke semua klien IP publik, jebret, publik semua. Langsung bisa saling ngomong. Tinggal diatur, boleh nggak antar IP saling ngomong kan bisa diatur. Tapi sebenarnya ini IP publik semua dan semua bisa connect semua, jebret tanpa NAT. Konsekuensi tanpa NAT, router lu enteng, kenceng, internetnya lebih kenceng daripada versi 4 sih sebenarnya. Di security-nya aja kan, main security. Udah mulai kebayang? Kerennya IP versi 4, ya versi 6 keren kan? Asli keren, cuma nggak ada yang tahu kalau keren. Walaupun Desi masih lebih keren. Iya. Pegang panah. Ya gua senyum-senyum aja minta ditabok. Astagfirullah. Apa yang nggak fokus? Ini beres ya? Beres. Udah pertanyaan? Ayo, Kalau Itu. gua masuk ini Belum. Fahri udah tahu tugasnya ya? Jadi lu bukan cuman aset si router doang, lokasi di mana, juga nanti harus punya dokumentasi router ini IP versionnya berapa. Kalau enggak dia pusing kepala. Karena dia harus dokumentasiin, harus nyatet gedung ini, router ini IP-nya berapa, kalau enggak pusing. catat 4 blok pertama ya. Kalau lu mau jago gini caranya, lu kasih alokasi blok. Misalnya kompleks ini dua digit dialokasi ke sini. Misalnya 0F00 sampai 0FF dilokasiin ke kompleks yang ini. Banyak banget. Ya kalau enggak lu slashingnya pusing, slashnya pusing kan. Pokoknya kalau depannya 0F kompleks ini. Nanti gedungnya dibikin pokoknya 0F. Jadi kayak main, jadi masalah rutin biar gampang aja. Jadi kita rada boros di IP supaya routingnya slashnya gampang dah. Kalau nggak lu pusing lu, asli pusing. Iya sih. Kecamatan mana? Tadi kan 0F. Kalau kecamatan mana 01 berapa? 0100 sampai 01 FF. Terus kelurahan mana? DPR 0200 02 FF. Gitu. Jadi ada 2 digit yang kita alokasin di depan atau 3 digit terserah sih, tergantung jumlah LAN di dalamnya ya. Kan satu digit tuh 16 dari 0 sampai F ya. Kalau kita prediksi cuma ada 16 LAN, ya udah berarti 3 digit kita bisa mainin. Kalau LAN-nya bisa di atas 16, kita main 2 digit. Gitu. Routingnya harus diatur seperti itu supaya nanti slashnya gampang. Banyak. Apanya banyak? Apanya? Enggak. Yang banyak kerjaan si Fahri.
Dia harus nyatetin biar nggak overlap nanti. Jangan sampai ada IP yang sama. Supaya nggak ada yang sama, nanti kita waktu planning, waktu ngedesain benar-benar kita planning. Maksudnya, oke, kompleks ini blok IP-nya sekian. Nanti kompleks kan ini kan ini apa? Tim outdoor udah dibagi tiga regu kan. Kita kalau mau gombal bisa dibagi 3. Nanti bagi 3 dibagi lagi, ada sub bagiannya lagi. Jadi paling bego mah dibagi 3 dulu. Atau dibagi 4. Jadi ada 3 zona tambah 1 sini ya. Jadi 4 zona dibagi 4. Nanti dibagi lagi. Ini masalah routing aja biar gampang sih. Kalau enggak routingnya pusing. Kalau routing lu loncat, pusing banget. Kalau kagak ngurut ya, misalnya oke, IP ini punya gedung sini. Terus IPC di sini punya kelurahan mana gitu ya, atau kecamatan mana. Toto nyelip, satu IP ini punya gedung. Nah, pusing loh routingnya. Routingnya jadi pening. Jadi harus dibikin routingnya runtut, supaya slash-nya gampang banget. Itu harus dirancang beneran sih. Dihitung beneran. Waduh, Iya berarti PR. PR di pertamanya. Versi 4 aja pusing. Hah? Ya versi 4. Kasih 4 aja bukan pusing. Loncat-loncat kan? Aja loncat. Pusing kalau loncat-loncat. Sebetulnya nggak pusing-pusing banget sih. Kalau kita main OSPF atau BGP nggak peduli juga sih sebenarnya dia. Kalau kita main statik pusing. Tapi kalau kita pakai OSPF nggak peduli. Sebetulnya bisa nggak peduli sih sebenarnya. Cuman kalau kita loncat, kalau kita main loncat-loncat, konsekuensinya tabel routingnya jadi panjang. Kalau loncat-loncat, tabel routing panjang. Kalau kita tidak loncat-loncat, tabel routing jadi dikit. Terus ya. Jadi lu waktu ngerancang jangan rancang berdasarkan birokrasi. Ngerancang berdasarkan sambungan. Ini lari kemana, ini lari kemana. Jadi dari sini masuk ke router ini, kita pakai slash tadi 48, di sininya 48 di ujung sini kan. Nanti di sini misalnya slash 50, sini slash berapa gitu. Jadi turunnya kayak gitu caranya. Ngikutin router, jangan ngikutin birokrasi. Lu ngikutin birokrasi, bubar aja. Birokrasi tugasnya adalah harus di bypass. Kalau bisa nggak ada birokrasi. Salah kan ini ngomong ngaco. Direkam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang gue pikirin. Nama saya Fatah ya. Saya siap disomasi. Ini udah beres ya? Udah anggap aja kebayang lah, lu pada mikir dulu. Cuman Fatah tugasnya gede juga sih sebenarnya. Astaga. Fatah nih, Pari tugasnya lumayan lu, Rik. Pari. IP itu kayak terus catat IP 000. Iya, lu bagian nyatet. Dia penting bagian rancang. Alokasiin IP-nya kemana-kemananya. Dan itu alokasinya harus ngikutin sambungan router. Jangan ngikutin birokrasi. Udah mulai. Ini kadang-kadang gini kan, misalnya gini, ini ada kelurahan, ini ada kecamatan, ini Pemkot ya, Pemkot, kecamatan kelurahan. Padahal kalau kita lihat jaringannya, misalnya kelurahan ini ada kelurahan sebelah-sebelahan nih, tapi yang ini ikut kecamatan ini kecamatan sini. Tapi secara jaringan lebih dekat kita sambungin ke tetangga gitu kan. Nanti jangan ikutin artinya alokasinya ikutin kelurahan itu membubar. Jadi sambungannya dari mana udah, jangan peduli dia apa. Ya, jangan ikutin wilayah, jangan. Karena birokrasi memang tidak baik untuk kesehatan. Ini mah ya, jadi Kayak backbone sekarang. ya perbaikan aja. Iya. Ya, udah mulai kerasa kan? Lu kan nggak ikutin birokrasi kan? Ikutinnya sambungan aja. Rebel. Iya, rebel pas disuruh ngomong aja, mengkeret judulnya. Ganti judul dia. Oke, kita langsung sekarang urusannya ngeset IP ya. Oke, ngeset IP tadi kita udah ngeliat setting IP pakai Kali Linux, pakai GUI gampang. Sekarang kita akan ngeset pakai non command line, CLI. Caranya lihat contekan. Siap. Buka tab. Ono sender biasa wiki.
Tulis IP V6 IP V6 enter. Konfigurasi interface, menambahkan IP interface nih yang bawah ya. Oke. Kita punya dua jenis perintah. Bawahin dikit, bisa pakai perintah seperti ini, IP minusam address add, IP address prefix, device-nya Ethernet-nya apa namanya. Bisa juga pakai if config interface inet6 add IP address prefix. Oke, dua-duanya sama sih. Cuman yang ini perintahnya IP, yang ini if config. Oke. Kita coba yang ini aja ya. IP -6 address, ini bisa dilengkapin address, bisa disingkat ADDR. Add itu tambah, bukan address. Tambahkan IP 6 prefix device. Oke. Sekarang kita masuk ke server. Sudosu. Jangan, ya udahlah. Di sini nggak usah. Tadinya gue masuk dari Kali Linux kan udah SSH ke dalam. Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah, dari sini juga nggak apa-apa. Oh, biar kopas. Biar nggak kopas, biar lu ngetik khatam habis itu. Oke, IP -6. Pinter dia. Spasi ya Pak? Pakai spasi ya tuh. -6 ADDR spasi spasi 2001 .2.2 tadi kan 100 ya, kita kasih berapa aja lah selalu lah. FFA nah, udah spasi ntar slash 64 spasi dev EMP0 S3 enter. Oke, coba if config masuk ya. Iya, Kalau mau rada geblek kita bisa tambahin IP lagi. bisa Pak, ada dua. Itu 1, 2. Yang satu kan, yang satu FE80 itu mah biasa. Sekarang kita bikin lagi yang rada geblek ya. Ini gua kasih. Misalnya ini suka-suka aja nih mah senak jidat. Misalnya 1, 2, 3, 4. Bisa. Enter. Oke, coba kita lihat lagi. Sekarang dia punya 2 IP nih. Lah iya. 1, 2, 3, 4. Suka-suka. Itu bedanya versi 4 sama versi 6. Versi 6 satu device bisa banyak IP address. Sangat nawa ya, itu kacau ini mah. Jadi biar satu server banyak aplikasi beda-beda IP. Boleh. Pokoknya senak jidat aja ini mah. Terus ya, coba ping ke 100. Ping 2001 .2.2 100. Nyambung ya ke 100 ya? Bener ya? Bukan sulap, bukan sihir, saudara-saudara. Nyambung ya ke 100, bisa di-ping. Coba sekarang dari Kali Linux. 100 ini IP Kali Linux per. Iya. Coba masuk ke Kali Linux tadi. Kali. Oke. Ping ke 2001.2.2. 3.2 FFA. Bentar. Ctrl C. Coba rubah FFA jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boom. Mas. Oh iya. Nyambung ya. Coba buka browser, sekarang kita nge-web. Di sini Prof. Masukin. Ya. Dikali. Tadi belum pernah. Ya. Masuk ke IP versi 4 dulu ya. 192 Config dia. Fokus. Kata. 1, 122 239 DVWA ya udah enter. Masukin admin password. Login. Oke. Masuk ya. Buat soal ya. Sekarang kita masuk ke IP versi 6 ya. Buat tab baru 2001 .2.2 FFA slash DVWA 1.9
minus 109, enter dan tidak bisa masuk, ya, back lagi. Korban lah. Ulang lagi 2001. Ini nih ambil DPWA. Nggak usah, jangan. Ya udah ulang lagi, ketik D. Buang. Siap. Titik 2 FFA slash DPWA 1 titik, jangan di enter ya, minus 1.9. Oke, jangan di enter dulu. Sekarang kasih kurung kotak ujung sama ujung IP addressnya. Jangan di situ, di ujung, nggak salah, di ujung IP address. Di IP-nya 2001 dikasih kurung buka kotak, di FFA kurung tutup. Oke, enter. Oh, DPWA-nya gede. Bentar. Masuk ya, masukin admin, passwordnya password. Tapi ID-nya beda loh, udah. Iya. Oke, ini lu colong, select URL, colong, klik kanan copy, buka tab baru lagi, FFA ganti sama 1234. 1234, enter. Masukin lagi. Patah jago udah. Udah jadi pembicara ya. Harus ya? Apa? Kalau nggak usah kerja di sini, pembicara aja. Astagfirullah. Tapi ini teh 2 IP jalan sekaligus loh aja. Ini versi 4 jalan, versi 6 jalan, versi 6 bisa banyak IP, suka-suka. Nah, minggu depan, saya udah mau jam 3 soalnya. Minggu depan kita cobain ini ya, cobain OSPF BGP. IP 6. Hah? Versi 6. Jangan versi 6, versi 4 sama versi 6 sekaligus. Mantap. Minum dulu terus. Di save lah sebelum hilang. Hasil karya kita hari ini finish record.